Kamu udah ikutan teks amnesti jilid 2? Yakin gak bakal tanya lagi sama orang pajak? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel pajak milenial. Dan di channel pajak milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti para generasi milenial. Sebelumnya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video aku. Tapi sebelumnya gimana kalau kalian subscribe, like, and share ya. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan edukasi pajak, update perpajakan dari aku. Seberapa yakin sih kalian kalau udah ikutan teks amnesti jilid kedua atau bahasa resminya itu program pengungkapan sukarela atau PPS, kalian itu gak bakal diperiksa pajak, gak bakalan kirim surat cinta lagi sama kantor pajak, atau gak bakal tanya-tanyain lagi sama orang pajak. Jadi pokoknya kalau misalnya udah masukin formulir surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH, terus kan keluar tuh surat keterangan dari Dirjen Pajak, berarti udah atau aman gitu. Yakin kamunya? Sebelumnya aku mau reminder lagi ke kalian semua kalau yang aku share ini adalah konten dari peraturan pajak, yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2021. Ya isinya itu sebenarnya basically mengenai detail-detail dan perintilan-perintilan mengenai teks amnesti jilid kedua ini. Kali ini aku mau ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimin buat aku, dan salah satunya ada yang nanyain begini, Kak, aku mau ikutan TA jilid 2 kategori kebijakan 2, pasti nggak diperiksa pajak kalau udah ikutan? Sebelum aku ngejawabin pertanyaan ini, aku reminder lagi ya, kalau misalnya kebijakan 2 atau peserta kategori kedua yang dimaksud itu orang-orang yang belum ngelaporin harta yang didapat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Buat kalian yang belum pernah diperiksa pajak atau belum tahu pemeriksaan pajak itu apa, aku bahas sedikit ya. Kalau kalian itu diperiksa pajak, kalian itu akan dikirimin surat perintah pemeriksaan atau SP2. Jadi kalau kalian udah dapat satu surat, berarti kalian dimulailah pemeriksaan pajak itu. Kebanyakan ya yang bikin jantung kalian itu deg-degan, deg-degser gitu kalau diperiksa pajak itu adalah pemeriksaan khusus. Yang artinya kalian itu dianggap masih ada pajak yang belum kalian bayarin ke negara. Dan sebenarnya pemeriksaan pajak itu macam-macam ya alasan kenapa kalian itu diperiksa pajak. Bisa jadi Dirjen Pajak itu ngerasa income atau penghasilan kalian itu seharusnya tuh lebih gede dibandingkan dengan yang dicantumin di surat pemberitahuan atau SPT tahunan kalian. Jadi kan kalau misalnya semakin gede income kalian, semakin gede penghasilan kalian, pasti semakin gede juga dong pajaknya. Sebenarnya itu nggak cuman the only reason, nggak cuma satu-satunya alasan kenapa kalian tuh diperiksa pajak. Bisa juga alasan-alasan lainnya. Dan untuk alasan-alasan itu kenapa kalian bisa diperiksa pajak, itu udah pernah aku bikin videonya, jadi kalian cek aja kalau kalian penasaran. Dan biasanya hasil dari pemeriksaan pajak itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB yang mengharuskan kalian untuk membayar sejumlah kekurangan pajak ke negara. Jadi kalau kalian emang setuju atau agree dengan sejumlah uang tersebut, ya kalian bayarlah itu duit. Kalau misalnya kalian nggak setuju, kalian bisa lanjut lagi ke namanya proses keberatan, yaitu proses setelah pemeriksaan pajak. Jadi guys, kalau misalnya kalian itu ikutan program teks amnesti jilid kedua ini, khusus kalian yang peserta kategori kedua, kalian itu kagak bakal ngalamin yang namanya pemeriksaan pajak yang kayak begitu untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi intinya income atau penghasilan kalian itu udah gak diacak-acak lagi. Mau kalian itu dapat dari mana penghasilan kalian, itu duit dari mana gitu ya. Terus juga seberapa besar kalian tuh pernah dapat penghasilan gitu. Itu udah gak bakalan diacak-acak lagi. Udah selesai. Jadi kalau misalnya kalian ikutan teks amnesti jilid yang kedua, yang begituan tuh udah case close, selesai. Gimana? Udah agak legaan kan ya? Tapi guys, orang pajak tuh masih bisa loh periksa kalian. Tapi pemeriksaan pajaknya yang nggak kayak yang begitu ya, yang lebih ke simple audit gitu lah, pemeriksaan yang sederhana gitu. Terus apalagi dong yang diacak-acak? Yang pertama, kalian itu masih bisa diperiksa atas aset atau harta yang belum kalian laporin di teks amnesti jilid kedua atau program PPS ini. Jadi aturannya kalau kalian itu mau ikutan program ini, kalian itu harus ngelaporin semua aset kalian. Nggak boleh nanggung-nanggung, nggak boleh setengah-setengah. Misalnya nih di tahun 2019 ini kalian beli
apartemen, rumah, mobil ya. Terus kalian mikir gitu ya, aduh, kalau misalnya ngelaporin aset tiga-tiganya nih kayaknya gede nih yang harus dibayar buat ikutan TA. Udah deh, laporin ini aja deh, setengahnya aja deh, rumah sama mobil aja deh, apartemennya nggak usah laporin. Nah, apartemen itulah yang bakal dicari-cariin sama orang pajak. Kalau emang kalian itu ketahuan punya aset apartemen ini dan nggak ngelaporin di tax amnesty yang kedua ini, kalian itu kena denda yang mengharuskan kalian tuh bayar 30% plus sanksi bunganya. Jadi kalau emang kalian mau ikutan tax amnesty yang kedua ini, pastikan kalau kalian itu bener-bener ngelaporin semua harta kalian, jangan setengah-setengah ya. Yang kedua, kalian itu masih bisa diperiksa kalau masih ada pajak yang kalian potong tapi kalian belum setor ke negara. Nah, sebenarnya kasus kayak ini tuh jarang banget lah ya terjadi, karena untuk pemotong pajak itu jarang banget yang perorangan. Jadi misalnya kayak pemotong pajak penghasilan 23 atau PPh 23 itu cuma buat kalian-kalian yang profesinya itu arsitek, akuntan, dokter, notaris, sama PPAT. Itu pun kalau misalnya kalian tuh usaha sendiri. Misalnya kayak dokter, itu punya praktek sendiri, nggak kerja di rumah sakit. Dan satu lagi, kalau perorangan itu emang ditunjuk oleh Ditjen Pajak sebagai pemotong pajak. Nah, untuk orang-orang yang begini nih, ya kalau memang mereka udah potong pajak terus kagak store ke negara, mereka itu bisa diperiksa pajak. Tapi mengenai income mereka atau penghasilan mereka itu dari mana, terus seberapa gede, nah itu udah kagak diacak-acak lagi kalau ikutan tax amnesty yang kedua ini. So gitu ya guys, jadi kalau emang kalian itu udah ikutan program tax amnesty yang kedua atau program pengungkapan sukarela ini, dan kalian itu termasuk dalam kebijakan yang kedua atau peserta kategori yang kedua, kalian itu gak bakal diperiksa pajak selama kalian itu ngelaporin harta kalian tuh semuanya, nggak nanggung-nanggung gitu, nggak setengah-setengah. Dan kalau memang kalian itu adalah pemotong pajak, ya kalian setor lah itu pajak ke negara gitu ya, karena kan memang itu pajak negara gitu ya, duit negara, jadi memang seharusnya kalian itu setor ke negara. Dan selain kalian tuh dapat benefit nggak bakalan diperiksa pajak, kalian tuh juga dapat benefit lain seperti bebas dari penyidikan, penyelidikan, sama tuntutan pidana. Oke guys, sekian share dari aku, dan kalau memang kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh banget tanya di kolom komentar video ini, atau mungkin kalian tuh ngerasa kayaknya nggak mau jawabin semua orang pertanyaan kalian, kalian juga boleh direct message aku atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. Dan kalau memang kalian ngerasa video ini membantu kalian itu dan berguna buat kalian, bermanfaat buat kalian juga boleh share ke teman-teman kalian. So, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Takut pajak? Gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.